Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen UKIN. Perkenalkan, nama saya Domingas Air, guru mata pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Impres nomor 13 Kumurke. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di kampus Santo Yakobus Merauke, LPTK Santo Yakobus Merauke, dengan nomor ujian 2024256509. Saya membawakan materi tentang Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Marilah kita menyaksikan video selanjutnya. Demikian. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Terima kasih anak-anak, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Anak-anak semua, hari ini luar biasa, semua pada sehat-sehat dan pada segar-segar semua. Untuk itu, Ibu mohon ngecek absen dulu. Semua masuk ke tidak? Oke. Seri hadir, Yohanis hadir, Agnes hadir, Dimas hadir, Gloria hadir, Fitriani hadir. Oke. Semua sudah masuk. Ya, anak-anak, pada hari ini kita mau belajar. Kita belajar apa pada hari ini? Agama Katolik. Kira-kira anak-anak masih ingatkah pelajaran minggu lalu? Iya. Itu tentang apa? Yakub dan anaknya. Terus siapa lagi? Musa. Ya, Musa membawa umat keluar dari tanah Mesir. Terus Raja Raja siapa? Samuel. Siapa lagi? Daud. Ya. Mereka tiga ini dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang Yesus yang sudah dinubuatkan atau dijanji oleh Allah bahwa Dia akan mengirim seorang Mesias untuk membebaskan para kaum miskin yang susah, yang tersingkirkan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita mau belajar tentang kisah apa tadi Bu cerita? Tuhan mengutus Mesias. Tuhan mengutus Mesias. Mesias itu datang karena Tuhan sudah janji
janji mulai dari bangsa Israel, keturunan Israel. Israel mereka hidup mulai dari Abraham sampai dengan dia punya anak Ishak, dia membimbing mereka terus sampai di Yakub. Dan sekarang siapa yang menubuatkan? Nabi Yesaya, bahwa umat Israel tidak akan hidup susah terus, pasti ada terang di depan untuk mereka. Maka itu pada hari ini kita mau melihat tujuan dari pelajaran nubuat Yesaya yang mengisahkan bahwa Yesus Tuhan Allah akan menepati janjinya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Yesus, dia ada karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa dia akan mengirim seorang Mesias yang dapat membebaskan umatnya dari setiap perbudakan di dunia ini. Untuk itu, mari kita lihat, kita punya pelajaran hari ini, dia punya tujuannya agar kita lihat pada tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita lihat tujuan pembelajaran hari ini agar kita mampu, anak-anak semua mampu memahami bahwa janji Allah itu termuat di dalam kitab suci Perjanjian Lama, diungkapkan dalam peristiwa pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, kelompok cendrawasih mulai baca dari 8. Bunga yang berjalan di dalam kegelapan telah melintas. Ya, tetapi tidak selamanya akan ada keselamatan untuk negeri yang terimpit itu. Oke, kelompok sedang mulai dari ayat 9, bab 9 ayat 1. Oke, ibu baca saja. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang di dalam negeri kegelapan dan terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan. Oke, anak-anak sudah ikuti bacaan itu. Untuk itu mari kita menyaksikan video Bung Yos Darso. Sejarah perjuangan negeri ini menggunakan nama Yos Darso sebagai pahlawan nasional dari TNI Angkatan Laut. Komandan Yos Darso gugur dalam tugas bersama KRI Macan Tutul di pertempuran Laut Aru perairan Maluku pada tanggal 15 Januari 1962 melawan kapal perang Belanda. Lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 26 November 1925. Nama aslinya adalah Yusuf Sudarso, berada di Soekarno dan mengkawinkan Maria. Sejak kecil Sudarso bercita-cita menjadi prajurit. Ayahnya adalah pensiunan reserse polisi. Tulis Edi Supanga dalam Salatiga, sketsa Kota Lama pada tahun 2007. Akan tetapi orang tua Sudarso tidak menghendaki anak kesayangan mereka masuk ke tentara. Sudarso bahkan nyaris menjadi guru setelah diterima di Quick School atau sekolah pendidikan guru di Mudian. Namun situasi yang kala itu tidak kondusif membuat Sudarso gagal menyelesaikan studi keguruannya. Kala itu pada tahun
sebelum ini berpeluang untuk diwujudkan. Apalagi pemerintahan militer Jepang sedang membutuhkan banyak tambahan tenaga untuk menghadapi sekutu di perang Asia Timur Raya. Ia sudah selantas masuk sekolah tinggi pelayaran di Semarang, sekaligus mengikuti pendidikan militer Angkatan Laut Jepang. Ia lulus sebagai salah satu siswa terbaik. Pada 1944, ia bertugas di kapal milik Jepang bernama Kurosawa Butai sebagai perwira di bawah kapten. Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 seiring kekalahan Jepang dari sekutu ternyata membuka jalan karir yang lulus bagi Yosudarso. Ia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat di Sektor Kelautan atau BKN Laut yang merupakan cikal bakal TNI Angkatan Laut. Dikutip dari buku Sekali Merdeka Kita Merdeka, biografi para pejuang bangsa periode revolusi bersenjata pada 1985 karya Tukioro KS dan Eni Sumaili. Pada 1947, Yosudarso mengikuti pendidikan pelatihan Rasul Alri di Kalibakung, Tegal. 3 tahun kemudian atas lepas pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh oleh Belanda, usai konferensi meja bundar atau KMB, Yosudarso menempuh pendidikan sekolah Angkatan Laut atau SAL di Surabaya pada 1950. Dalam perjalanan karir selanjutnya, Yosudarso sering turut ambil bagian dalam serangkaian operasi militer untuk mengatasi berbagai pemberontakan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yosudarso pernah memimpin beberapa kapal perang Republik Indonesia, dari KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, KRI Matipura hingga KRI Macan Tutul. Dia juga sempat menjadi hakim pengadilan militer selama 4 bulan pada 1958. Saat pertempuran di Laut Palu terjadi, Yosudarso menjabat sebagai Deputi Operasi Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL atau orang nomor 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia kala itu. Operasi di Laut Palu merupakan rangkaian dari misi pembebasan Papua Barat dari Belanda. Setelah Presiden Soekarno menyerukan Trikomando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember 1961, urusan Papua Barat memang belum bisa dituntaskan di KMP. Ada 3 kapal perang Republik Indonesia yang dilibatkan dalam operasi senyap di perairan Maluku pada 15 Januari 1962 itu, yakni KRI Macan Tutul, KRI Macan Muda, dan KRI Harimau. Komandan Yosudarso adalah pemimpin KRI Macan Tutul. Pergerakan Yosudarso dan 3 unit KRI yang beroperasi di Laut Palu itu ternyata tercium oleh armada perang Belanda. Ada 3 kapal perang berukuran besar dengan persenjataan yang lebih lengkap di Kufularan. Sadar dalam perlengkapan tempur, Komandan Yosudarso memerintahkan ketiga kapal Republik putar balik agar mundur untuk sementara. Kapal Belanda yang menganggap gerakan itu adalah manuver untuk menyerang segera melepaskan tembakan. Pengorbanan Komandan Yosudarso Omar lalu bergelas dan TNI Angkatan Laut Angkatan Yosudarso 2006 disahkan. Mesin KRI Macan Tutul mendadak mati di tengah upaya penyelamatan tersebut. Ya, kita lanjut. Ibu bertanya dulu. Kisah di atas saat tadi itu mengisahkan tentang apa? Mengisahkan perjuangan pengorbanan seorang pemimpin terhadap bangsa dan negaranya. Terus perjuangan mempertahankan janji sumpahnya. Yosudarso dia berkorban, dia masih usia 19 tahun. Tapi dia mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsa dan negaranya. Dan juga janji sumpah seorang prajurit. Ya. Untuk itu mari kita menyaksikan video Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Untuk Maria mengandung dan akan melahirkan seorang Mesias, seorang
Orang Mesias itu siapa itu? Tuhan Yesus. Nah, Injil Yesaya tadi, kitab Yesaya tadi mengisahkan tentang Yesus yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka dari turun-temurun, baik dari Abraham, Ishak sampai Yakub, dan sekarang melalui kisah Yesaya mengisahkan Mesias yang dijanjikan itu terwujud dalam diri Yesus. Kita membagi kelompok dan kita mendalami kitab Yesaya dan kita dengan apa yang jelas berdasarkan Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 7, apa isi janji Allah kepada umat Israel. Sudah tulis? Sudah tulis kan? Terus nomor 2, bagaimana gambaran Mesias? Tadi kita baca pada depan di slide tadi, gambaran Mesias yang dikisahkan di dalam nubuat Yesaya tersebut. Bagaimana gambaran Mesias yang dikisahkan di dalam nubuat Yesaya tersebut? Itu nomor 2. Nomor yang kedua itu Injil Lukas. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dan kan kerjakan soal itu dari nomor 1 sampai 5. Ibu kasih waktu 5 menit. Masing-masing siapkan kalian hasil kerja. Ibu mulai panggil kelompok 1 atau kelompok cendrawasih maju mempresentasikan hasilnya. Teman-teman, selamat pagi, Ibu Guru. Saya akan menampilkan jawaban yang saya bekerja bersama teman-teman saya. Silakan. Dalam nubuat Yesaya berbicaralah tentang datangnya seorang raja, pembebasan sang juru selamat yang pada suatu hari akan menuntun umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan. Orang itu adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Oke, bagaimana semua teman-teman punya? Sama nomor 1? Jawaban sama kan? Tidak, beda. Oke, sama semua. Berarti mari kita tepuk tangan untuk kelompok cendrawasih. Kelompok kedua presentasikan nomor 2. Bagaimana gambaran Mesias yang dipisahkan di dalam nubuat Yesaya? Yaitu sang pembebasan yang akan mengantarkan umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, akan memerintahkan di dalam kebenaran dan keadilan, kerjanya tidak akan berkesudahan. Oke, semua lihat dikalikan hasil. Semua sama kan? Sama. Tepuk tangan.
Mengapa Yesus disebut sebagai pemenuhan janji Allah kepada umat? Allah yang setia memenuhi janjinya dalam diri Yesus Kristus. Kelahiran Yesus diawali dengan kunjungan malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Meskipun memiliki risiko yang berat, Maria menanggapi kabar diri dari malaikat Gabriel. Ia bersedia mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Mesias. Oke, dari tanggapan kelompok lain bagaimana? Oke, kita lanjutkan kelompok kita. Apa peran Yesus di dalam hidupku sampai saat ini? Penyelamat, penghibur, guru, sahabat, ataukah Tuhan? Semua ini tundukkan kepala dan merefleksikan setiap refleksi yang ibu bacakan. Tunduk kepala. Apa peran Yesus di dalam hidupku sampai saat ini? Penyelamat, penghibur, guru, sahabat, ataukah Tuhan? Anak-anak merasakan peran Yesus di dalam hidup anak-anak seperti apa? Dia sebagai penyelamat, dia sebagai penghibur kita, kalian jadi sahabat kita, dan juga dia jadi Tuhan kita. Nomor 2, siapakah orang yang dipakai oleh Yesus untuk menghibur ketika aku sedih? Di situ dia bertanya bagaimana siapa orang yang diberikan, yang disuruh Tuhan untuk menghibur ketika anak-anak sedih. Siapakah orang yang dipakai oleh Yesus untuk meneguhkan ketika aku mengalami kehilangan dan keputusasaan? Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Teman-teman, ibu guru, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga kami dari rumah hingga ke sekolah. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau juga telah menjaga kami dari awal belajar hingga selesai. Sekarang kami mau pulang ya Tuhan, lindungi kami dalam perjalanan dan tibakanlah kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan juga berkatilah ibu guru yang telah memberi kami mata pelajaran yang akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan, ini doa dan permohonan saya dari Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap bersama kepada Eva Guru. Ya, selamat siang semuanya. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.